kita kerjasama pihak ketiga kan dengan beberapa lembaga. Jadi ada unsur kelompok tani, ada Karang Taruna, kemudian ada koperasi. Jadi itu, jadi kita BUMDes itu siapkan modal, kemudian alat. Ya, saat ini saya dan teman-teman Kopel juga, ada Pak Farid juga dari SDM Provinsi Sulawesi Barat dan Pak Desa dari Desa Tandasura, Kecamatan Mindoro, Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini kita sudah berada di tempat pengolahan kotoran ternak untuk pupuk kompos yang kemudian disuplai untuk peternakan. Jadi teman-teman Kopel sekalian, jadi kita ini berada di Desa Tandasura, di mana di desa ini ada potensi biogas untuk dikembangkan menjadi energi baru terbarukan. Nah, jadi pengelolaan ini sudah menjadi ke tahap baru ke tahap pupuk organik untuk pertanian. Rencana Pak Desa ke depan bagaimana menjadi biogas untuk dipakai juga oleh rumah tangga sehingga untuk kebutuhan masak dan lain sebagainya bisa terpenuhi. Jadi mungkin kita wawancara sedikit dengan Pak Desa. Yang mengelola ini Pak? Ini kan BUMDes Pak, yang mengelola ini BUMDes. Kita kerjasama pihak ketiga kan dengan beberapa lembaga. Jadi ada unsur kelompok tani, ada Karang Taruna, kemudian ada koperasi. Jadi itu, jadi kita BUMDes itu siapkan modal, kemudian alat. Jadi yang masalah tenaga SDM-nya dengan permasalahannya itu ada yang menangani. Ada yang mengenangan tersendiri Pak ya? Iya, ada menangani. Ini Pak sudah berjalan berapa tahun? Ini sudah sekitar 5 tahun Pak ya. Oh 5 tahun. 5 tahun berjalan. Nah, di samping untuk produksi pupuk organik Pak, ada rencana juga di desa ini ada rencana untuk pertanian terpadu untuk kebutuhan masyarakat. Iya. Kita sedang bangun yang konsep pertanian terpadu. Jadi ini kan di Tandasura ini potensi peternakannya kan sangat menjanjikan lah. Bisa tinggal kita kelola dengan baik-baik. Jadi kita sedang bangun sistem itu. Ada sebuah lahan yang kita bangun. Nanti dipetakan ada perkebunannya, peternakannya, pertaniannya. Ini sementara kita bikin gambarnya, marketnya. Kemudian eksekusi di lapangan juga kita sudah bangun jalan, kita sudah bangun perpipaan untuk pengairannya, sudah bangun kandang di sana. Jadi ini tinggal dieksekusi lah selanjutnya bagaimana. Jadi teman-teman Kopel dari penjelasan tadi itu, sebagaimana kita tahu bahwa tren ke depan itu terutama di Sulbar ini adalah pengembangan energi baru terbarukan. Di samping mungkin tenaga air, tenaga matahari, arus laut yang potensinya itu tentu lebih penting lagi kalau seperti di Desa Tandasura ini adalah pengembangan biogas, itu potensi kedepannya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya kebetulan ada Pak Farid dari Dinas SDM, bagaimana kedepannya ini sehingga betul-betul apa yang direncanakan termasuk potensi desa ini bisa dikembangkan. Kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tentunya banyak berharap ya kepada seluruh pihak ya, terutama masyarakat itu sendiri dalam memanfaatkan potensi EBT di lokasi masing-masing. Nah, bisa kita lihat di desa ini ya, ini potensi untuk pengembangan biogas ke depan itu sangat berpotensi. Bisa kita lihat tadi sepanjang jalan kita masuk di desa ini itu dipenuhi dengan hewan-hewan ternak ya, banyak hewan ternak, ada sapi, ada kambing. Nah, ini kan potensinya ada. Nah, ketika masyarakat itu bisa memanfaatkan potensi itu, ya bisa memaksimalkan potensi itu menjadi misalkan menjadi energi biogas yang bisa dipakai untuk rumah tangga, untuk memasak dan sebagainya, itu tentunya bisa bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Tentunya pihak provinsi dengan dalam hal ini tentunya ya kita akan lakukan sosialisasi ke depan, kemudian terus penyusunan program untuk pelaksanaan fisik di lapangan dan sebagainya. Ya, tentunya itu sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi ya. Jadi dalam setiap dalam penyusunan program
Ya, tentunya kita melihat kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, ketika sudah ada potensi, kemudian sesuai dengan rencana program yang kita susun, nah, tentunya pelaksanaannya yang kita harapkan bisa dilaksanakan di masyarakat. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi teman-teman Kopel, itulah tadi wawancara singkat dengan Bapak Kepala Desa dan Dinas SDM Provinsi. Mudah-mudahan ke depan ini betul-betul energi baru terbarukan bisa juga melibatkan partisipasi masyarakat khususnya di level desa. Jadi bukan saja pembangkit yang di perusahaan-perusahaan besar yang tapi potensi-potensi yang ada di desa di Sulbar bisa dikembangkan untuk mendukung energi bersih dan terbarukan. Sekian.